Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Rahmadani, mahasiswa semester 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa lain, corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Lalu korupsi juga didasari hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (KKN). Dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Maka dapat diartikan, bayangkan pelaku adalah orang-orang yang memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan serta kewenangan tertentu pada sistem penyelenggara negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi, salah satu upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi bangsa ini, kita bisa mengikuti pendidikan anti korupsi yang diberikan di universitas. Pendidikan anti korupsi ini kan diinsersikan pada pendidikan Pancasila, karena nilai-nilai integritas anti korupsi ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadin Faiko dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 Universitas Islam Raden Rahmat. Di sini saya akan membahas tentang apa sih korupsi. Dalam Cloud Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK dijelaskan, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapat beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran. Dikutip dari berita online detik.com, ada tes pejabat Samsat yang mengakui bagi-bagi duit hasil penggelapan pajak. Hal tersebut merupakan contoh tindak korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Ini sangat merugikan. Ini kita sebagai generasi penerus bangsa harus mulai menanamkan jiwa yang Audio amanah Jungle. agar tidak sampai melakukan tindakan tersebut. Jadi pendidikan anti korupsi dan pendidikan Pancasila ini penting dan eksistensi moral serta etika bernegara. Yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafan Wijaya. Saya dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari Prodi Ilmu Kepemerintahan tahun 2022 semester 1. Video ini saya buat sebagai memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu tentang sesuatu yang menghambat negara Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya permasalahan sosial yang masih belum bisa dikurangi, yaitu korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Dampak dari korupsi tersebut yaitu: poin pertama, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Poin kedua, menurunnya investasi. Poin ketiga, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, serta juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila harus ditekan dan ditingkatkan kesadarannya, khususnya pada
nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilga Sultani, semester 1, Prodi Ilmu Pemerintahan, angkatan tahun 2022. Korupsi. Ada ungkapan bahwa korupsi merupakan budaya bangsa Indonesia. Ungkapan ini sangat salah dan tidak dibenarkan. Ungkapan tersebut diluruskan menurut Profesor Mahmud MD, salah satu ahli hukum di negeri ini. Korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dengan menyebutkan beberapa alasan. Salah satu alasannya yaitu perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Kenyataan menunjukkan korupsi bisa diatasi atau diminimalisasikan melalui konfigurasi dan kebijakan-kebijakan politik. Lalu, upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam pencegahan seperti mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang.